Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita lanjut kepada pembuatan laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan neraca saldo. Sekarang kita lanjut kepada pembuatan laporan laba rugi. Baik, kita tambahkan sheet-nya ya. Kita rename ya. Di sini ada sheet 1, kita rename menjadi laporan laba rugi. Kemudian kita isi ya pada judul dari laporannya. Pertama ada nama perusahaannya yaitu PT ABC. Kemudian di bawahnya laporan laba rugi. Di bawahnya diisi periodenya atau bulannya. Bulan Januari 2018. Kemudian kita isi itemnya ya. Pertama ada penjualan ya. Kemudian item sub dari penjualan yaitu penjualan gula ya. Penjualan gula. Kemudian penjualan gulanya berapa? Kita bisa lihat di neraca saldonya ya. Jadi kita bisa lihat di neraca saldo ya, berdasarkan data ya. Di neraca saldo untuk penjualan gula itu adalah sebesar 114 juta. Kemudian nomor B-nya yaitu penjualan lain-lain ya. Karena di sini cuma ada satu item untuk penjualan, sedangkan minimal harus ada 2. Kita buat saja yang kedua itu penjualan lain-lain. Untuk penjualan lain-lainnya kita berikan nilai 0 ya. Dan di sini Bapak berikan kode supaya mudah dimengerti ya. Cara proses pembuatannya, penghitungannya ya. Di sini Bapak berikan angka 1. Di sini 2 ya. Kemudian kita setelah mendapatkan seluruh penjualan, sekarang kita isi jumlah penjualan ya. Jumlah penjualan sebelum pajak ya. Jadi sebelum dikenakan pajak itu berapa ya? Jadi didapatkan dari 3 sama dengan ya. 3 sama dengan 1 plus 2 ya. Dan di sini Bapak supaya kalian nggak bingung, Bapak pakai Romawi saja di sini ya. Satu Romawi. Nah, kemudian kita isi garis ya. Jadi 1 tambah 2 berarti penjualan gula ditambah penjualan lain-lain hasilnya 114 juta ditambah 0 ya. Jadi nilai akhir ya, jumlah penjualan sebelum pajak itu sebesar 114 juta. Kemudian kedua ya. Bapak berikan dua Romawi ya. Jadi kita mencari berapa pajak yang dibayar oleh PT ABC. Jadi kita hitung PPh pasal 21-nya ya.
PPh badan final ya. Berarti pajak penghasilan badan untuk finalnya di sini tarifnya yang kita gunakan yaitu 0,5%. Jadi, di sini Bapak berikan kode 4 ya untuk PPh badan final. Jadi 4 sama dengan 0,5% dikali 3 ya. Itu artinya bahwa untuk mendapatkan pajak penghasilan badan final ya, itu didapatkan dari 0,5% dikali jumlah penjualan sebelum pajaknya. Jadinya 0,5% dikali 114 juta. Hasilnya 570.000. Sehingga yang Romawi 3 ya, jadinya jumlah penjualan ya, jumlah penjualan setelah pajak ya, setelah pajak itu didapatkan dari 5 ya. 5 di sini merupakan kode dari jumlah penjualan setelah pajak ya. Jadi didapatkan dari jumlah penjualan sebelum pajak ya, 3 dikurangi dengan pajak penghasilan badannya ya, finalnya. Jadinya 114 juta dikurangi 570.000. Itu berapa hasilnya? 114 juta dikurangi 570.000. Hasilnya 113.430.000. Kemudian Romawi 4-nya ada potongan penjualan. Maaf, potongan pembelian ya. Potongan pembelian. Bapak berikan kode di sini 6 ya. Jadi kita bisa lihat di neraca saldo ya, sumber datanya untuk potongan pembelian di sini yaitu sebesar 1.596.000. Kemudian yang kelima ada harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan gulanya ya. Jadi untuk harga pokok ya, harga pokoknya ini ada beberapa item ya. Yang pertama itu ada persediaan ya. Persediaan awal gula. Bapak berikan kode di sini 7. Kita bisa lihat untuk karena di sini perusahaan PT ABC merupakan perusahaan yang baru berdiri, maka persediaan awal gulanya itu masih 0 ya. Jadi kita bisa isi bahwa persediaan awalnya itu masih 0 atau tidak ada persediaan ya. Kemudian item yang kedua itu yaitu pembelian gula ya. Pembelian gula. Pembelian gula Bapak berikan kode 8 ya. Untuk pembelian gula di sini kita harus melakukan analisa ya. Analisanya bisa kita lakukan di buku besar ya. Kalian beralih ke buku besar pada persediaan gula ya. Kalian fokus pada tabel persediaan gula saja ya. Di sini kita bisa ketahui bahwa pembelian gula yang dilakukan ya. Nah, di sini Bapak buat semacam catatan ya. Nah, di sini catatan untuk pembelian gulanya ya, berdasarkan data ya, data di tabel yang ada di buku besarnya ya. Jadi di sini ya. Nah, ini ya. Dari tanggal 4 ya, ada pembelian ya. Itu sebesar 16 juta, kemudian tanggal 7 ya, ada pembelian juga 28 juta. Kemudian tanggal 18 ada pembelian lagi ya,
sebesar 28 juta, sedangkan pada tanggal 23 itu ada pembelian lagi sebesar 28 juta juga, ya. Jadi berapa total pembeliannya, ya? Jadi total pembeliannya itu adalah sebesar 100 juta, ya. 100 juta. Namun belum dikurangi returnya, ya, retur pembelian. Apabila kita kurangi lagi dengan retur pembelian, ya, kita kurangi dengan retur karena ada gula yang dikembalikan kepada pihak supplier, ya. Ini terjadi pada tanggal 9, ya, 9 Januari 2018 itu terjadi retur pembelian di CV Lucky Day, ya, sebesar 2.800.000, ya. 2.800.000. Sehingga nanti 100 juta dikurangi 2.800.000 itu hasilnya berapa? 97.200.000. Maka nilai dari 97.200.000 di sini adalah nilai pembelian gula setelah dikurangi dengan retur pembelian. Sehingga di laporan laba rugi pada pembelian gulanya tinggal kita salin nilainya, yaitu sebesar 97.200.000. Kemudian, nah di sini, ya, sekarang kita tambahkan persediaan awal gula, awalnya 0, ya, ditambah dengan pembelian gula itu sebesar 97.200.000. Itu namakan persediaan gula siap dipakai, ya. Jadi didapatkan dari persediaan awal gula, di sini Bapak berikan kode 7, ya, ditambah pembelian gula, Bapak berikan kode 8. Sedangkan persediaan gulanya siap dipakai, di sini Bapak berikan kode 9. Jadi 0 ditambah 97.200.000 itu hasilnya 97.200.000. Kemudian item yang ketiga ada namanya persediaan akhir, ya. Persediaan akhir gulanya, ya. Di sini 10, ya. Untuk persediaan akhir gulanya kita bisa lihat di buku besar juga, ya. Nah, kita beralih ke buku besar. Berapa persediaan akhirnya? Jadi untuk persediaan akhir, ya, persediaan akhir gula kita bisa lihat dari nilai buku dari tabel persediaan gula itu terakhir menunjukkan angka nilai, ya, atau nilai sebesar 51.600.000, ya. Jadi nilai ini akan kita pindahkan ke dalam laporan laba ruginya, ya. Jadi persediaan akhir gula itu adalah sebesar 51.600.000, ya. Sehingga item yang berikutnya dinamakan dengan harga pokok penjualan gula, ya. Itu didapatkan dari 11 sama dengan persediaan gula siap dipakai 9 dikurangi dengan persediaan akhir gula, ya. Jadinya 97.200.000 dikurangi 51.600.000 itu hasilnya 45.600.000, ya. Jadi nilai 45.600.000 bisa kita lihat pada buku besar, kita bisa cocokkan, ya, apakah sudah cocok nilainya, ya. Dan di sini kita mendapatkan nilai HPP gula itu yaitu sebesar 45.600.000. Berarti sudah benar analisa yang sudah kita lakukan, ya. Itu sebagai pembanding. Selanjutnya ada item yang keenam, ya, yaitu potongan penjualan, ya. Potongan penjualan, Pak berikan kode 12. Jadi untuk potongan penjualan di sini kita bisa lihat
yaitu nilai bukunya yaitu sebesar 800.000 ya. Kemudian item yang ketujuh ya. Yang ketujuh di sini ada beban operasional ya. Beban operasional. Kita masukkan beban sekarang ya. Yang pertama itu ada beban iklan ya. Beban iklan 13 ya. Beban iklannya bisa kita lihat ya di neraca saldo ya. Beban iklannya yaitu sebesar 650.000 ya. Yang kedua ada beban gaji. Beban gaji bisa kita lihat di neraca saldo itu yaitu sebesar 7 juta ya. Yang ketiga ada beban angkut ya. Beban angkutnya bisa kita lihat di neraca saldo itu sebesar beban angkut. Nah, di sini ya beban angkut pembelian 450.000 ya. Kita tambahkan beban angkut pembelian ya. Selanjutnya nomor 4-nya yaitu ada beban listrik ya dan air. Untuk beban listrik dan air yaitu sebesar 3 juta ya. Selanjutnya ada beban telepon. Beban teleponnya bisa kita lihat di neraca saldo itu sebesar 1.500.000. Sehingga jumlah beban operasionalnya jadi jumlah beban operasional kita analisa ya. Kita analisa itu dapat berikan kode 18 ya. 18-nya didapatkan dari penjumlahan beban iklan, beban gaji, ditambah beban angkut, ditambah beban listrik dan air, dan ditambah beban telepon ya. 13 ditambah sampai dengan 17 ya. Jadi kita tambahkan ya, kita bisa menggunakan function sum lalu enter ya. Hasilnya 12.600.000 ya. Kemudian item berikutnya ada laba atau rugi ya, bersih sebelum pajak ya. Sebelum pajak. Itu didapatkan dari pabrikan kode 19 untuk laba atau rugi bersih sebelum pajak didapatkan dari jumlah penjualan sebelum pajak ya, 3 dikurangi ditambah ya, ditambah potongan ya, potongannya 6 ya, ditambah lagi tambah potongan pembelian, kemudian dikurangi ya, dikurangi harga pokok penjualan gulanya, lalu dikurangi beban, jumlah beban operasional ya, sehingga 3, nah di sini 114 juta ditambah potongan pembelian sebesar 1.596.000 dikurangi ya, dikurangi harga pokok penjualan gulanya sebesar 45.600.000, kemudian dikurangi lagi potongan penjualan ya, 800.000 dikurangi jumlah beban operasionalnya yaitu sebesar 12.600.000. Jadi mendapatkan nilai bukunya untuk laba atau rugi bersih sebelum pajak yaitu sebesar 56.596.000.
ya. Di sini Bapak tambahkan item lagi satu ya, yaitu potongan penjualan ya. Jadinya di sini 19 ya, 19. Jadi 19 di sini adalah kode dari laba atau rugi bersih sebelum pajak, yaitu 3 ya. 3-nya di sini adalah jumlah penjualan sebelum pajak ditambah dengan potongan pembelian, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan gula, kemudian dikurangi lagi dengan potongan penjualan ya. Kemudian dikurangi lagi dengan jumlah beban operasional ya. Sehingga nilainya menjadi 56.596.000 ya. 56.596.000. Kemudian item berikutnya yaitu item yang ke-9 yaitu laba atau rugi ya bersih setelah pajak ya. Itu didapatkan dari Bapak berikan kode 20 ya. Didapatkan dari jumlah penjualan setelah pajak yaitu 5 ya. 5 ditambah dengan potongan pembelian ya. 6 ya. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan gulanya yaitu 11. Dikurangi lagi dengan potongan penjualan 12, dikurangi lagi dengan jumlah beban operasional ya 18. Jadinya jumlah penjualan setelah pajak yaitu sebesar 113.430.000 ditambah dengan potongan pembelian yaitu sebesar 1.596.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan gula yaitu sebesar 45.600.000, kemudian dikurangi lagi dengan potongan penjualan yaitu sebesar 800.000, kemudian dikurangi lagi dengan jumlah beban operasional yaitu sebesar 12.600.000. Sehingga mendapatkan hasil 56.026.000. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara ya membuat. Oh ya, di sini dulu kita setting ya. Nah, sini Bapak lupa ini. Nah, kita setting bagian judulnya nanti dibuat tengah-tengah ya. Untuk PT ABC-nya nanti gunakan Merchant Center ya. Ini juga ya. Nah, ini ya untuk laporan laba ruginya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara membuat laporan laba rugi untuk PT ABC, di mana PT ABC di sini adalah merupakan perusahaan dagang. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.